Mereka yang tidak mengenal Vano secara dekat akan mengira dia adalah pria sejati, tetapi orang-orang di lingkaran dalamnya akan tahu bahwa dia bisa sangat kejam saat dia menginginkannya. Dengan keterlibatannya, tidak mungkin Bramasta Corps bisa bangkit kembali. Tapi kenapa kamu mengincar Rafael? Apakah karena Nona Kinan? Tanya Ferdi. Ini adalah apa yang dia benar-benar ingin tahu. Ini bukan hotline pertanyaan. Aku akan menutup telepon. Vano memutuskan panggilan tanpa memberikan jawaban. Ferdi mengutuknya dengan marah di ujung telepon. Bagaimana dia bisa menutup telepon saat semuanya menjadi menarik? Apakah karena Kinan, dia menargetkan Rafael atau bukan? Tapi kenapa dia rela melakukan itu untuk mantan istrinya? Ferdi menggaruk dagunya sambil berpikir. Dia sepertinya telah menemukan rahasia yang luar biasa. Rafael tidak pulang ke rumah sepanjang malam. Vania tidur sampai sore hari berikutnya. Dia menguap saat dia menuruni tangga ke ruang tamu. Dia bertanya kepada pelayan yang lewat, "Apa Tuan masih belum pulang?" "Ya, Nyonya, Tuan masih belum pulang," jawab pelayan itu dengan hormat. Vania yang tidak puas mengerutkan kening. Jika Rafael keluar berpesta dengan gadis nakal, dia bersumpah dia tidak akan memaafkannya. Tuan sudah kembali. Vania masih merenungkan apa yang terjadi ketika suara pelayan itu terdengar lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Rafael berjalan perlahan ke dalam ruangan. "Sayang, kemana saja kamu?" Vania melangkah maju dengan gembira, tetapi menghentikan dirinya sendiri setelah 2 langkah. Dia merasakan sesuatu yang salah dengan Rafael. Wajahnya suram seperti terlindung di balik awan hujan yang tidak akan hilang. Rambut dan pakaiannya tidak terurus. Dia tidak bercukur semalaman sehingga janggut tumbuh di sekitar dagunya. Ada ekspresi putus asa tentang dia seperti dia baru saja mendapat pukulan emosional yang besar. Namun, tanda yang paling jelas adalah matanya. Sepasang mata yang menatapnya sangat menakutkan. Vania tidak tahu apa yang telah dia lakukan salah atau apa yang telah terjadi. Dia bertanya dengan gelisah, "Sayang, apakah kamu baik-baik saja? Apa kamu lelah dari pekerjaan?" Seluruh dunia tahu tentang kebangkrutan Bramasta Corps, tetapi istrinya tidak. Rafael tertawa miris melihat ironi dari semua itu. Ini membuat Vania ketakutan. "Sayang, ada apa? Jangan membuatku takut seperti ini, aku takut." Setelah itu, dia memegang lengannya dengan penuh kasih. Rafael suka menjadi yang dominan dalam hubungan itu. Dia akan menyerah pada tuntutannya setiap kali dia menarik cita-cita maskulinnya. Namun, kali ini tidak ada gunanya. Rafael pergi untuk lehernya dan meremas mengancam. Dia dikejutkan oleh agresi yang tiba-tiba. Dia mencakar lengannya yang kuat dan berjuang. "Rafael, apa yang kamu lakukan?" Rafael mendekat dan bertanya dengan sengaja, "Apakah kamu tahu apa yang terjadi di luar?" Vania untuk sementara terganggu, tetapi dia kembali lebih kuat dari sebelumnya. "Bagaimana aku tahu itu? Lepaskan aku. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Kenapa aku tidak bisa memperlakukanmu seperti ini? Jika bukan karenamu, apakah aku, Rafael, akan berakhir dalam keadaan ini?" Vania terkejut. Indra keenamnya memberitahunya bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. "Apa maksudmu dengan itu? Apa yang sebenarnya terjadi?" "Aku tidak melakukan apa-apa. Kinan adalah musuh bebuyutanmu, kan?" Rafael menginterogasi dengan kasar. "Dia mengincarku karena kamu. Bramasta Corps berakhir berkat kamu, wanita murahan." Vania melebarkan matanya karena terkejut. "Apa yang kamu katakan? Kinan menargetkanmu? Bramasta Corps sudah berakhir? Jelaskan dengan jelas, apa yang telah terjadi?" Rafael melepaskan cengkeramannya di tubuhnya, dan dia menjatuhkan diri ke lantai seperti cucian basah. Sebelum dia bisa duduk, sebuah koran menamparkan wajahnya dengan kasar.
Dia mendengar suara gemuruh Rafael berkata, "Bacalah sendiri." Vania tidak akan berani menantang Rafael lagi. Dia mengambil koran dengan jari gemetar. Di halaman depan adalah berita tentang penurunan saham Bramasta Corps. Saham telah jatuh sejak pasar dibuka dan sekarang telah mencapai keadaan tidak bisa kembali. Vania bukanlah orang yang bodoh. Setelah dia membaca berita, dia tahu itu benar-benar berakhir untuk Bramasta Corps. Ini adalah salah satu bencana besar. Bagaimana ini bisa terjadi? Vania mengangkat kepalanya untuk bertanya. Wajahnya seputih selembar kertas. Rafael berdiri di depannya, menghalangi cahaya. Dari sudut pandang Vania, ekspresinya sama gelapnya dengan bayangan yang menutupi tubuhnya. Apa yang dia katakan selanjutnya mengejutkannya bahkan lebih. "Kamu bodoh. Bagaimana mungkin kamu tidak menyadari bahwa Kinan tidak hanya tahu pemrograman komputer, tetapi juga sangat pandai dalam hal itu? Jika kamu mengatakan itu sebelumnya, aku tidak akan memberinya kesempatan untuk memasuki kompetisi peretas. Jika dia tidak muncul di kompetisi, perangkat lunak Bramasta Corps tidak akan kalah. Dan kita tidak akan berada dalam situasi sialan ini. Ini semua salahmu, dasar wanita bodoh. Bagaimana mungkin kamu berharap untuk mengalahkan Kinan, ketika otaknya setidaknya 100 kali lebih baik daripada otakmu? Segera, kita semua akan bersulang." Vania menatapnya tidak percaya. "Apa yang kamu katakan?" Dia yakin dia salah dengar. Kinan tahu komputasi dan mengalahkan perangkat lunak Bramasta Corps? Bagaimana mungkin? Dia sama sekali tidak tahu Kinan akrab dengan teknologi komputer, apalagi sampai ke tahap di mana dia bisa dengan mudah mengalahkan King Kong Internet Security. Meskipun dia bukan seorang programmer komputer, dia tahu software Bramasta Corps sangat kuat. Itu dikalahkan oleh Kinan. Bagaimana mungkin? Kamu sudah mengenalnya setidaknya selama 20 tahun. Bagaimana kamu tidak menyadari bahwa dia adalah seorang peretas? Vania, bagaimana kamu bisa begitu buta? Sekarang setelah Bramasta Corps runtuh, baris berikutnya adalah kamu. Kita semua akan mati di tangan Kinan. Rafael meraung di wajahnya. Dia tidak menyangka hidupnya akan terancam sedemikian menyedihkan oleh seorang wanita tak dikenal. Sebelum ini, Kinan jelas bukan siapa-siapa, bahkan tidak lebih dari pengemis di jalan. Siapa yang mengira dia akan mengalami transformasi drastis seperti itu? Dengan begitu mudahnya menghancurkan Bramasta Corps yang telah dia kelola sepanjang hidupnya. Dia terpojok oleh seorang wanita yang dulunya tidak punya apa-apa. Ini adalah rasa malu terbesar, yang terburuk yang pernah dia rasakan dalam hidupnya. Tidak, dia tahu pasti itu akan menjadi lebih buruk, dan itu semua berkat wanita itu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menjadi kesal. Vania adalah bagian dari masalahnya. Dia memelototinya dengan kejam dan berkata dengan nada mengancam, "Kamu membawa Kinan, ancaman ini ke dalam hidup kita, jadi kamu urus itu, atau yang lain. Duduk di sana dan menunggu untuk dikuburkan bersama Bramasta Corps." Kemudian, dia berbalik untuk pergi. Masih ada waktu tersisa, dia harus mencari cara untuk mencegah Bramasta Corps jatuh langsung ke tanah. Dia akan meninggalkan Vania untuk menangani Kinan. Namun, setelah krisis yang akan segera terjadi dihindari, dia akan membuang semuanya entah bagaimana. Tidak ada yang bisa membahayakan Rafael dan lolos begitu saja. Ancaman Rafael membuat Vania gelisah karena ketakutan. Namun, dia lebih khawatir tentang fakta bahwa Kinan akan menjadi ancaman bagi mereka. Bagaimana itu mungkin? Dia yakin Kinan adalah orang bodoh yang tidak bisa menyelesaikan gelar universitasnya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Wanita bodoh itu pasti menjaga dirinya dari mereka sejak awal. Atau bagaimana dia bisa menyembunyikan identitas peretasnya dengan begitu sempurna?
Aku seharusnya membunuhnya ketika ada kesempatan. Ini salahku karena begitu berbelas kasih padanya. Jika aku melakukannya, aku tidak akan berada dalam kekacauan ini hari ini. Sekarang, setelah Kinan menodongkan pisau ke tenggorokan mereka, Vania tidak punya pilihan selain berkomitmen pada perbuatan itu. Kekejaman pembunuhan melintas di mata Vania. Kinan, kamu telah memaksa tanganku. Jadi, jangan berani-beraninya kamu menyalahkan kami saat kamu mati. Vania membersihkan dirinya dan bergegas mendiskusikan rencananya dengan Arah. Sarah sama terkejutnya ketika mendengar berita itu. Kinan melakukan apa? Jika dia sangat berbakat, mengapa dia menghabiskan beberapa tahun terakhirnya dalam keadaan yang menyedihkan? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.